berbahasa, mengkomunikasi, akhirnya anak itu bisa menjadi mandiri gitu ya. Anak itu menjadi mandiri karena inilah sebenarnya cita-cita kita untuk bisa membentuk anak, mengantarkan anak kepada dunia di luar keluarganya kemudian. Oke, lanjut. Ya, jadi gini, setelah apa yang udah diceritakan pada pembicara sebelumnya, sikap mandiri itu jelas tidak bisa datang sendiri. Untuk menciptakannya dibutuhkan kerjasama antara Anda sebagai orang tua dan anak, ya. Jadi jelas bahwa harus selalu dua pihak. Oke, lanjut. Nah, ya, lanjut. Ya, kita lihat ya. Apa itu sih yang kita sebut-sebut aja kemandirian pada anak? Jadi kemandirian anak itu kalau pada akhirnya setelah dia mampu berkomunikasi tadi, setelah orang tua tahu harus bagaimana menghadapi dengan sikap-sikap positif, diharapkan bahwa anak itu mampu untuk bisa melakukan berbagai kegiatan, mengatur dan memilih, serta memutuskan dengan percaya diri dan bertanggung jawab. Itu. Next. Ya, nah kenapa sih harus mandiri gitu, supaya anak siap menghadapi dunia di luar keluarga intinya anak bisa bersosialisasi dengan positif. Kemudian agar anak mampu menghadapi tantangan dan masalah serta mencari jalan keluar, artinya dia bisa menjadi sosok yang solutif, punya cara, punya strategi, punya taktik gitu loh untuk menghadapi tantangan, sehingga pada akhirnya anak mempunyai tanggung jawab baik kepada dirinya maupun kepada lingkungan sosialnya, ya. Dia akan menjadi sosok yang responsible. Next, kita katakan apa sih gitu proses yang harus dilakukan ketika orang tua ingin menjadi bahwa kemandirian itu efektif. Gini loh, orang tua harus bisa memberi contoh, ya. Orang tua mengarahkan melalui pembiasaan berbagai perilaku. Orang tua memberi penghargaan, pujian dan motivasi kemandirian yang dilakukan anak. Jadi artinya gini, ya, anak melihat bahwa seorang ibu kalau udah masak-masak di dapur dengan banyak perabot yang berserakan, anak melihat ibu akan mencuci piring gitu, ya. Ibu akan membersihkan dapur. Nah, anak juga barangkali punya pengalaman, apakah aku juga harus begitu, gitu, ya. Terus juga melihat bahwa semua baju-baju yang selesai disetrika, ditumpuk, dibagi-bagi, ini punya si A, ini punya si B, ini punya ayah, ini punya ibu, masukin ke lemarinya masing-masing. Kalau misalnya kita pulang dari bepergian, anak melihat bahwa ibu, ayah biasa melepaskan sepatu, apakah di depan rumah, di depan pintu rumah maksud saya, ditaruh rapi di pinggirnya. Ayah juga demikian, nggak sembarangan si ayah pulang ke rumah kaos kaki dicopot, plung, dilempar kemana. Nah, ya pasti anak melihat kebiasaan-kebiasaan kayak gitu. Nah, kemudian juga alangkah bahagianya seperti Bu Mimiro tadi sampaikan, kalau anak sudah melakukan sesuatu dan berhasil, kasih penghargaan, ya. Even hanya bilang makasih, terus misalnya oh bagus banget, oh aku ikut bangga gitu loh. Itu tuh udah memberi sesuatu gitu ya pada anak, bahwa upaya-upayanya itu dilihat, upaya-upayanya itu dipertimbangkan. Nah, sehingga ada 8 jurus nih katanya yang menyertai makna bahwa seorang anak itu akan bisa didorong untuk mandiri. Not didorong kali ya, difasilitasi, diakomodasi gitu ya. Jadi beri kesempatan anak
punya kemampuan menentukan pilihan. Baju apa ya yang mau dipakai hari ini? Kamu senangnya lagi senang warna apa ya hari ini? Kita mau pergi ke tempat ulang tahun sepupumu. Kira-kira apa ya yang kamu mau pakai? Nah, suruh anak bilang gini, jangan ibunya bilang, ya udah deh cepet-cepetan aja deh, kita semua mau pakai batik, jadi kamu juga kalau ada batik juga misalnya. Berani memutuskan atas pilihannya sendiri, artinya anak tahu persis bahwa kalau aku pakai baju ini nanti nggak akan diketawain teman lain atau orang lain misalnya, ya. Bertanggung jawab menerima konsekuensi yang menyertai pilihannya. Artinya gini, kalau anak bilang, mama aku ditunjuk untuk jadi salah satu yang akan mengisi acara Hari Anak. Boleh nggak, Ma? Gitu. Oh ya silahkan aja. Tapi malu nggak ya, Ma, nanti ya? Karena aku tuh nggak bisa nyanyi. Kamu nggak mau coba? Gitu. Nah setelah dia memang diajak, disuruh latihan nyanyi gitu, ternyata dia merasa suaranya nggak bagus kayak temennya atau sulit ngapalin lagu-lagunya, dia bingung. Ya, tapi anak yang mandiri akan bilang, aku susah bener ya mengikuti lagu itu, tapi aku harus coba. Nah, maunya kita seperti itu, ya. Kemudian percaya diri, mengarahkan diri, mengembangkan diri, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan berani mengambil resiko atas pilihannya. Tapi no wonder, kita nih Pak Hamid sebagai manusia, human being, punya hambatan juga pada diri kita, makanya nggak mudah-mudah aja kita bilang, oh ya nak, kamu ini, kamu itu gitu loh. Karena apa? Kita itu kadang-kadang enggak sabar, ya. Ngelihat yang berantakan, ya udah daripada gitu loh ya. Ini gua pusing ngelihat ini, ya udah deh gua beresin aja. Sambil apa coba? Kita marah-marahin tuh anak karena kok nggak nurut ya kalau suruh beres-beresin. Kemudian gini, oke, kita udah ingin itu anak pinter. Kita lihat anak kok tertib, ya. Kita lihat dia juga mau ikut tanggung jawab beres-beres rumah ala-ala dia gitu loh. Tapi ada konflik lagi nih di dalam diri kita nih, ayah bunda, bapak ibu, Pak Hamid, ya, bahwa kok kita jadinya enggak diperhatiin ya sama anak. Kok kita jadinya enggak dibutuhkan ya sama anak. Kok anak nggak pernah minta tolong lagi ya sama kita? Kok anak udah tahu milih-milih sendiri bajunya, nggak pernah juga lagi minta-minta sama kita dibantu. Nah gitu loh. Makanya ini tuh proses semuanya ya yang mungkin aku harus sampaikan. Jadi tips-tipsnya nih, coba hargai usaha anak. Sekecil apapun kita harus melihat bahwa seseorang itu punya potensi. Whatever it is, memenuhi kriteria atau tidak, orang itu punya sesuatu yang dia tampilkan sesuai dengan kemampuannya. Perlu rasa tega, hindari untuk selalu membantu anak, ya. Apapun seberantakannya itu, ya. Sempet kita keinjak mobil-mobilan si bocah ini sampai nyaris kepleset gitu loh. Tapi kita juga perlu ngingetin, Nak, lihat deh kaki ibu ini kok kayaknya sakit ya kalau nginjak-nginjak ini, mestinya gimana ya kita ya supaya jangan kamu juga yang keinjak nantinya atau siapalah ada tamu. Coba ayo kita mau gimana gitu ya. Ya abis kalau diberesin nanti aku nggak bisa milih-milih, susah milihnya. Kalau dicoba gimana? Nah gitu ya. Kemudian jangan marahin anak kalau anak megang-megang sapu, megang-megang itu serok ya. Duh mau ngapain lagi sih, nanti malah tambah berantakan, bukannya jadi bersih malah tambah kotor. Atau si anak ngambil elap basah, ngelihat papanya lagi bersihin motor, dia juga ambil elap ya. Aduh nak, kamu nanti basah lagi tuh baju baru diganti. Udah deh, udah nggak usah, ini kerjaan orang tua. Tapi kan aku pengen kayak ayah ngelap-ngelap roda itu, walaupun niatnya memang mungkin bermain gitu ya.
nggak apa-apa gitu ya, kita kasih aja kesempatan, kita liatin, sabar dan jangan terlalu memaksa. Oke, artinya ya ini adalah proses, nggak bisa sekali dua kali kita biasakan atau kasih contoh anak nurut gitu ya. Jadi memang kita harus sabar mengikuti proses itu. Nah, seperti tadi Bu Aat, Bu Muniro sampaikan, ini harus ditanamkan terus-menerus karena ini proses. Jadi kalau kita sudah melihat dia berhasil pada kesempatan pertama, kenapa enggak kita puji lagi, kita arahkan lagi, kita fasilitasi lagi supaya dia mengerjakan hal tersebut bahkan mestinya lebih baik gitu ya. Nah, yang penting dan juga tidak kalah penting, buat kesempatan dengan semua anggota keluarga. Nah, gitu loh Pak Hamid. Jadi, kalau ayah ibu udah sepakat atau jangan gini, ibu selingkuhan. Jadi kalau papanya pergi, si ibu bilang sama anaknya, udah mumpung gak ada apa-apa, ayo main berantakin, boleh gitu. Asal diberesin ya, kalau papa gak ada. Nah, atau kalau ayah ibunya kebetulan kerja, ada si mbak bilang, ya udah deh nanti mbak yang beresin, kamu boleh main mau gimana aja. Nah itu ya. Atau kalau ada nenek kakek, ini biasanya spoil gini loh ya, nenek kakek aku ngerasain juga jadi nenek, betul-betul banget gitu ya. Orang dulu, nenek kita dulu bilang sayang sama cucu itu beda gitu loh. Sometimes mamaku nih ngelarang jajan ya, jajan bakso yang tiap hari lewat, tapi itu karena mungkin dia lagi nggak punya uang atau apa, anaknya kan 6 ya. Tapi begitu ada nenek, terus nenek bilang, kamu tuh kan suka bakso itu, mau ya ini Musya, nenek aku dipanggilnya Musya, ada lah uang receh-receh cuma beli bakso aja, kita rame-rame. Nah kan gitu, spoil ya. Nah makanya kalau menurut tips ini sebaiknya semua buat kesepakatan yang sama gitu. Jadi anak saya selalu ngandalin sama orang yang membuatnya lebih aman dan nyaman ya. Nah gitu sih. Nah menurut ahli nih yang aku suka banget nih sama beliau, Benjamin Franklin, if better is possible, why the good is not enough. Jadi kalau kita bilang kita udah mengusahakan semua yang baik, tapi ada sesuatu yang lebih baik itu mungkin, kenapa enggak gitu loh ya. Nah ini yang membuat saya akan bilang tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Belajar kita sebagai orang tua seperti Bu Rini dan Bu Aat bilang, kita selalu kurang karena perkembangan zaman juga menuntut perubahan. Perubahan siapa? Perubahan kita sebagai orang tua dalam menjalankan peranannya, perubahan si anak mengikuti dunia milenial sekarang. Bu Muniro bilang gadget-gadget, kita mah kalah ya Bu Muniro. Kalau mau ngebetulin PowerPoint, nunggu siapa nih yang bisa bantuin gitu loh, mindain gambar atau mindain tulisan. Nah gitu ya. Jadi ibu-ibu, ayah, bunda semuanya ingat ya, nggak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Jangan malu untuk nanya, jangan bosen buat baca. Jadi gadget-gadget itu sebenarnya buat meningkatkan kemampuan kita, potensi kita. Oke, sepertinya itu aja Pak Hamid. Salam terakhir saya untuk semua peserta. Salam sehat. Hidupkanlah terus semangat peserta Kongres Kowani masa lalu, ibu-ibu generasi pendahulu kita, supaya kita membawa semangat ini kepada kehidupan saat ini dan yang akan datang buat generasi kita kemudian. Jadi itu aja, sekian, terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.